Jelang Idul Adha, sejumlah sapi berukuran jumbo dari berbagai daerah terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya, sapi jenis semental bernama Sontrot dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan sapi jenis Brangus bernama Sambo dari kota Tangerang. Sapi jumbo jenis simental bernama Sontrot di Bantul, Yogyakarta ini mendadak jadi perhatian warga setelah terpilih jadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Sontrot memiliki bobot lebih dari 1 ton dan dipelihara oleh Supardiono, peternak sapi di Desa Salakan, Bangunjiwo, Bantul. Sebelum terpilih, Sontrot menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan dan seleksi ketat dari Balai Besar Veteriner Yogyakarta dan tim dari Sekretariat Kepresidenan. Iya, seneng banget toh Mas, seneng banget wong kita tani sapi seperti kita kan merasa pripun gitu loh, dipakai sama orang nomor 1 di Indonesia kan gitu. Bangga ya? Bangga banget Pol. Selain Sontrot, ada pula Sambo, sapi jenis Brangus di kota Tangerang, Banten, yang juga terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi dengan bobot 1 ton lebih ini dibeli dengan harga mencapai 120 juta rupiah. Pemiliknya pun mengaku senang dan bangga sapi peliharaannya terpilih menjadi hewan kurban Presiden. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah membeli sapi saya untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini tahun 2026. Ini jenis sapinya sapi Brangus dengan bobot 1,1, perawatan selama 3 tahun. Usai terpilih, perawatan kedua sapi ini makin intensif agar kondisinya tetap prima saat hari kurban nanti. Dari Bantul, Yogyakarta, dan Tangerang, Banten, Trisna Purwaka, Sukron, iNews melaporkan. Pelemahan nilai tukar rupiah dan memanasnya kondisi geopolitik mulai berdampak pada harga daging di pasaran. Salah satunya dialami oleh pedagang daging di Depok, di mana tingkat penjualannya beserta omsetnya turun drastis. Kenaikan harga daging sapi terjadi di hampir semua pasar tradisional. Harga daging sapi yang sebelumnya berkisar Rp120.000 hingga Rp130.000 kini naik menjadi Rp140.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Pedagang menduga kenaikan ini dipengaruhi memanasnya kondisi geopolitik dunia yang berdampak pada nilai tukar rupiah dan biaya impor sapi maupun pakan ternak. Kondisi ini membuat pembeli mulai mengurangi belanja daging terutama untuk kebutuhan harian. Kemarin waktu dolar masih 17.000, kita masih bisa ya jual harga daging 135.000. Tapi tiba-tiba dolar 17.500, terus ditambah lagi harga minyak kita impor juga tinggi sekali, ya disitulah kenaikannya terlalu tinggi begitu. Pemirsa, hari ini nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia telah mengeluarkan langkah strategis untuk perkuat rupiah, namun hasilnya belum signifikan. Jumat pagi, nilai tukar rupiah kembali melemah dan menembus level Rp17.600 per dolar pada bursa perdagangan. Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah penguatan dolar, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Pelemahan rupiah yang jauh dari target pemerintah mengindikasikan reaksi pasar yang belum merespon positif capaian pertumbuhan di kuartal pertama. Pemerintah diharapkan terus waspada situasi eksternal dan melakukan perbaikan dalam kebijakan ekonomi. Pelemahan itu menunjukkan bahwa pasar belum melihat pertumbuhan ekonomi triwulan 1 itu sebagai sinyal kuat, fundamental ekonomi benar-benar sesuai dengan apa yang mereka rasakan.
Nah, jadi tentu ini menjadi penting. Artinya apa? Pasar masih lebih melihat ke kualitas pertumbuhan gitu ya dibandingkan dengan sekedar angka-angka headline growth ya. Investor saat ini juga sangat sensitif ya terhadap risiko-risiko global, misalnya tekanan fiskal, stabilitas eksternal ya, dan juga daya tahan di sektor real domestik. Tak tinggal diam, Bank Indonesia telah memberikan 7 jurus strategis untuk memperkuat rupiah. 7 langkah yang diambil adalah memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kedua, Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia agar aliran modal asing tetap masuk. Langkah ketiga, di bidang fiskal dan moneter Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam pembelian surat berharga negara. Bank Indonesia juga menjaga likuiditas perbankan dan pasar uang agar tetap longgar. Langkah kelima, membatasi pembelian dolar tanpa underlying. Keenam, Bank Indonesia memperkuat intervensi di pasar uang luar negeri untuk menambah pasokan valuta asing. Langkah ketujuh, Bank Indonesia juga memperketat pengawasan terhadap perbankan dan korporasi bersama dengan otoritas jasa keuangan. 7 langkah Bank Indonesia ini diharapkan bisa menstabilkan nilai tukar rupiah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Perencana Keuangan Aidil Akbar menyebut di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang semakin melemah, masyarakat disarankan segera memenuhi biaya asuransi hingga tidak dulu berutang. Aidil juga menyarankan agar masyarakat menahan diri tidak berbelanja dengan nominal besar hingga menghabiskan uang cadangan. Menghadapi rupiah yang terus berkurang, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama-tama kita harus siap dulu secara keuangan, ya, kembali lagi karena perencanaan keuangan, maka kita harus siapkan juga yang namanya dana darurat atau emergency fund. Pastikan emergency fund dalam kondisi penuh, bahkan lebih ya dari yang seharusnya dimiliki, supaya apa? Supaya kalau kejadian ini berlangsung cukup panjang, masyarakat masih punya kekuatan untuk bertahan, gitu ya. Terus kemudian kedua, otomatis asuransi harus dipenuhi, premi-premi harus dibayarkan, jangan sampai terjadi apa-apa sementara kebutuhan untuk biaya sakit dan lain sebagainya cukup tinggi, tapi kita nggak punya uang karena tidak punya proteksi. Gitu. Ketiga, jangan mengambil hutang baru, ya, terutama untuk hutang-hutang yang nominalnya cukup besar. Kemudian keempat, jangan belanja boros-boros, jangan belanja yang tidak penting. Pengeluaran diirit sebanyak mungkin. Untuk kebutuhan-kebutuhan pokok silakan dilakukan membeli, tapi untuk kebutuhan yang belum penting atau tidak penting sebaiknya ditunda sampai kondisi menjadi lebih tenang dan aman lagi, gitu ya. Dan jangan ada juga big purchase atau pembelian besar, nominal besar, misalnya investasi rumah, ya, mobil baru dan lain sebagainya, karena investasi besar itu bisa menghabiskan uang cash flow kita atau uang cadangan kita, itu jangan.